nasional yang hadir, yang tidak saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Saudara-saudara sekalian, tokoh-tokoh gerakan Setia Prabowo yang hadir dari seluruh Nusantara, saya pertama-tama ucapkan terima kasih atas undangan ini. Izin mengingatkan Pak, di ruang ini ada wartawan. Gak apa-apa ada wartawan. Justru terima kasih ada wartawan. Dia ikut. Saya ucapkan terima kasih atas undangan ini. Beberapa hari yang lalu saya kedatangan Romo Syafi'i yang menceritakan asal-usul berdirinya gerakan relawan ini yang sebagian besar terdiri dari alumni HMI dan sekarang bertekad untuk mendukung saya di Pilpres yang akan datang sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Saya sesungguhnya merasa bisa dikatakan sebenarnya saya tidak mau terlalu dieluk-elukan sebagai Prabowo. Sebenarnya jati diri seorang pejuang, jati diri seorang pendekar itu dapat pelajaran dari kecil. Rame gawe, sepi ing pamrih. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan kita, sesungguhnya semua yang kita nikmati sekarang adalah pengorbanan, hasil pengorbanan begitu banyak, beribu-ribu, berpuluhan ribu rakyat biasa, tokoh-tokoh yang berjuang ratusan tahun yang tidak menikmati Indonesia merdeka. Begitu banyak yang berkorban untuk kita merdeka. Mereka-mereka yang gugur, mereka-mereka yang kehilangan orang tua, suami, anak, mereka-mereka yang berjuang tanpa kita tahu namanya, tanpa kita kenal. Jadi saya kadang-kadang merasa kurang pantas kalau saya dielu-elukan. Saya merasa sebetulnya kurang pantas. Tapi saya mengerti kita sekarang memilih sistem demokrasi. Demokrasi satu orang satu suara. Dalam sistem demokrasi ini ratusan juta rakyat harus memilih. Ratusan juta rakyat kita harus menentukan
pilihannya. Dalam suasana demokrasi seperti ini, memang harus ada yang membawa panji-panji. Harus ada yang bersedia untuk dijadikan pembawa bendera. Harus ada yang bersedia untuk memimpin perbaikan kehidupan bangsa. Dan untuk itu saya menyatakan saya siap menjadi seperti itu. Walaupun saya merasa tidak pantas sebenarnya. Saya manusia biasa. Saya manusia biasa, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan. Tapi saya siap. Dan saya bersedia terus berjuang demi keadilan, demi kesejahteraan, demi kemakmuran. Saya bersedia. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan saudara-saudara sekalian. Dan saya juga ingin menggunakan panggung ini, kesempatan ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada relawan-relawan lain yang mungkin pada saat deklarasi mereka saya tidak bisa hadir. Saya ucapkan terima kasih kepada semua relawan yang menyatakan mendukung saya. Saya mengerti saudara tidak bermaksud mengelu-elukan saya, saudara tidak bermaksud untuk memuji-muji saya, bahwa saudara butuh pemimpin yang memimpin saudara-saudara dan saudara. Saya merasa terhormat. Sisa hidup saya, sisa tenaga saya, sisa energi yang ada pada saya persembahkan untuk bangsa dan negara Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saya kira saudara-saudara sebagai alumni HMI, bagian dari cendekiawan, mahasiswa cendekiawan. Alumni berarti lebih matang, banyak sudah sarjana. Saudara-saudara tidak hanya sarjana dan cendekiawan, saya kira semua rakyat kita sebagian besar yang punya nalar, yang punya mata, yang punya telinga, yang punya hati, yang punya perasaan, melihat, merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat dan bangsa kita. Kita tahu, kita mengerti, datanya ada, faktanya ada, bahwa negara kita negara yang sangat kaya, negara yang sangat kaya, luar biasa kayanya. Karena itu kita harus bertekad, kita tidak boleh izinkan kekayaan kita diambil keluar. Kita harus bekerja keras. Saudara-saudara sekalian, saya yakin dan percaya semua presiden kita yang terdahulu niatnya sebesar-besarnya untuk rakyat kita. Itu saya yakin, karena saya kebetulan juga kenal dekat presiden-presiden itu. Kecuali Bung Karno, ya saya terlalu kecil, saya nggak kenal benar. Tapi saya pernah diangkat oleh beliau. Saya pernah dibawa ke istana, jadi saya pernah diangkat oleh Bung Karno, diangkat tinggi-tinggi. Tapi presiden yang lain saya kenal. Presiden Soeharto, saya tidak kenal beliau. Loh, kok ketahuan? Nggak percaya? Aku begini
sering makan siang sama Pak Harto. Masih nggak percaya? Presiden kedua, saya juga kenal dekat, Pak Habibie. Kenal? Nggak percaya lagi? Tanya itu Pak Ilham, putranya, sering. Saya juga sering makan siang sama Pak Habibie. Presiden ketiga, ketiga Pak Habibie. Presiden keempat, saya juga dekat, saya kenal juga baik. Nggak percaya? Yang boleh masuk kamar tidurnya Gus Dur ya termasuk saya. Karena dulu waktu saya muda, waktu saya aktif di pencaksilat, saya ya bisa mijit-mijit lah. Beliau suka dipijit oleh saya, jadi saya tukang pijitnya Gus Dur. Presiden kelima saya juga kenal. Saya juga berapa kali diajak makan oleh Ibu Mega. Presiden keenam, waduh, senior saya dan sahabat saya. Jadi Presiden ketujuh, sering juga saya makan siang sama beliau. Gak percaya lagi. Ada fotonya, ya kan? Sudah. Jadi saya ini tahu niat mereka, niat presiden-presiden ini, mereka niat untuk Indonesia hebat, untuk Indonesia rakyatnya sejahtera.